Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat semua, para santri wan dan santriwati, yang enggak wan berarti wati. Betul ya? Betul. Marilah kita buka pengajian malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan khususnya kepada para muassis, para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, dan khususnya pendiri pesantren ini, dan juga para guru kita semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan usianya, serta kita semuanya pada malam hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ila hadal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila wahya min al-aba'i min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wasyuhada'i was salihin, khususan aba'ana wa wadina wa syekhina wal manahaquna 'alaihi wa jami'an muslimin wa ahyan wa khususan syekh Hidayat lahul jadid wa khususan ila syekh Adin Qasim Sunan Gunung Jawa wal awliya tis'ah fi jazirati Jawa wa jami'i awliya fi hadhihi al-arkhabil Indonesia sayyidina wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para santriwan santriwati, sahabat-sahabat semua, adik-adik kelas, adik-adikku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Kita malam hari ini masuk pada pembahasan masih dalam juz 2 dari Nahwul Wadih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang al-ismul mu'tal akhir. Al-ismul mu'tal akhir. Isim mu'tal akhir. Maksudnya adalah isim yang diakhiri dengan huruf illat, dengan salah satu huruf illat. Apa huruf illat itu? Alif atau wawu atau ya. Sebelumnya kita telah membahas fi'il mudhari'. Ya, sebelumnya kita membahas fi'il mudhari' mu'tal akhir dan sahihul akhir. Nah, ada yang sahihul akhir, ada mu'tal akhir. Sekarang kita bahas namanya isim. Isim tapi yang mu'tal akhir. Nah, di sini ada isim yang mu'tal akhir. Sebelum kita bahas isim mu'tal akhir itu apa? Isim itu apa? Kata yang menunjukkan sesuatu atau benda. Isim al-mu'tal akhir. Kata benda yang diakhiri dengan huruf illat. Antara alif, wawu, atau ya. Itu yang pertama adalah al-maksur. Isim maksur. Isim apa? Maksur. Wa ahwal i'rabihi, dan model-model atau bentuk-bentuk i'rabnya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas isim maksur dan bentuk-bentuk i'rabnya. Silakan bagi yang belum punya buku boleh tulis, bagi yang punya buku boleh dibuka sambil dicoret-coret bukunya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Al-amthilatu itu jamak dari kata al-mithalu. Yang pertama kita baca bersama-sama. Najal fata minal gharaqi. Naja artinya selamat. Al-fata seorang pemuda. Ya, al-fata pemuda. Minal gharaqi, al-fata itu pemuda itu. Min dari al-gharaqi kelelep tenggelam. Naja wis selamat opo al-fata bocah enom minal gharaqi saking kelelep. Berarti jumlah fi'liyah karena kalimat ini diawali oleh fi'il. Naja fi'il apa? Madhi. Jadi ini jumlah fi'liyah. Al-fata sebagai
fa'il. Fa'il itu marfu, tanda rofa itu dom. Al-fatah kok tidak ada domahnya ya? Nah, ini namanya al-maksur. Isim maksur, isim mu'tal akhir, diakhiri dengan a. Huruf apa? Huruf ilat berupa al-fatah, alif. Contoh kedua, do'atil aso. Do'at wis ilang opo al aso, teken. Teken tahu ya? Bahasa Jawanya teken ya? Teken itu tongkat. Do'at sudah hilang. Kalian mau terjemah bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Mumpung saya masih ingat, saya belajar bahasa Jawa makna begini itu 2000 sampai 2003. 2000 sampai 2003, semasi aliyah. Lulus 2003. Setelah itu nggak belajar lagi kayak gini. Kalian lahir rata-rata tahun berapa? 2004. Berarti setelah saya lulus aliyah kalian baru lahir. 2004 itu saya sudah kuliah. Oke, nggak apa-apa. Do'atil aso, do'at hilang, al aso tongkat. Ini al aso fi'il ma bukan isim maksur, isim maksur. Do'at itu artinya hilang. Di sini berarti kata al-aso itu mudzakkar atau muannats. Al-aso mudzakkar atau muannats? Coba dicek fiilnya apa? Do'at. Tuh, do'at. Berarti al-aso muannats. Nalanil ada. Nala wis mengenai, wis ngenai. Apa? Bahasa Jawanya apa? Ngeneni, mengenai saya itu maksudnya. Ni ingsun. Opo al ada lara, kelara, apa lara ya? Apa di sini? Sakit itu apa bahasa Jawanya? Lara, lara kan? Lara. Lara bahasa Indonesia juga ya? Udah. Nalani sudah mengenaiku al ada rasa sakit atau lara. Berarti rasa sakit atau ada atau apa suatu yang membahayakan ada itu rasa sakit. Kalian hafal doa ketika keluar dari kamar mandi? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil ada wa 'afani. Al-ada artinya sakit. Nalani mengenaiku, al-ada sakit. Syamita biyal ida. Syamita bi al-ida. Al-ida itu permusuhan. Syamita apa ya? Saya menerjemahkannya la tusmit bi al-ida. Jangan menimpakan syamita menimpakan bi padaku al-ida. Al-ida apa? Musuh. Ya. Menimpakan kepadaku al-ida musuh. Berarti musuh menimpakan ku. Ini syamita fi'il madi. Fa'ilnya di sini ya. Jadi menerjemahkan tetap dari fa'il. Ida musuh. Ya. Syamita telah menimpakan bi padaku. Jadi maksudnya adalah permusuhan ya menimpa padaku gitu ya. Ini al-ida itu seingat saya itu permusuhan atau musuh gitu ya. Oke, kita lanjut yang samping kiri. Najaitul fata minal gharaqi. Najaitul fata minal gharaqi. Najaitu ya, bukan anjaitu ya. Anjayunji. Anjay. Itu dari kata anja. Anja itu menyelamatkan. Kalau najaitu mestinya itu selamat. Tapi kalau di sini najaitul fata, mestinya anjaitul fata. Udah ikut aja. Di kitab ini pakai najaitu, bener ya? Di situ najaitu.
Di kitab sani kalian apa? Najaitu. Soalnya kalau naja yanju, najautu. Kalau saya selamat itu najautu. Tapi kalau najaitu itu aslinya anjaitu. Aku telah menyelamatkan al-fata ing pemuda minal ghoraqi saking tenggelam. Aku telah menyelamatkan pemuda itu dari tenggelam. Adha'tul aso. Aku menghilangkan. Adha'tu wis ngilangno sapa ingsun al aso ing teken. Aku telah menghilangkan tongkat. Oke, kalian boleh menerjemahkan bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa boleh. Di sini pakai apa? Jawa Indonesia. Kayak gitu, berarti Jawa dulu baru Indonesia. Cinta nah. Itu bahasa orang mana itu kayaknya itu? Kalau pak Mana'tul ada. Mana'tu aku wis mana? Duduk. Mana'tu aku wis nyegah. Mana'tu wis nyegah sapa ingsun al ada ing penyakit. Mana'tul ada, saya telah mencegah rasa sakit atau penyakit. Ya, di sini mana'tu itu fi'il madhi, ada fa'ilnya tu. Tak. La tushmit, jangan menimpakan bi padaku al-ida penyakit atau musuh permusuhan. Bukan penyakit tapi permusuhan. Raditu anil fata. Raditu aku rela. Anil fata pada pemuda. Maksudnya aku meridhoi pemuda itu. Ittaka'tu alal aso. Ittaka'tu aku bertumpu. Bertumpu itu berbahasa Jawanya apa? Bukan. Berpegang teguh ya. Tapi bukan berpegang teguh. Ini pegang gini bukan. Tetapi bertumpu. Maksudnya gejekan ya. Itu masakayam siku. Jadi itaka itu maksudnya begini. Bahasa Jawanya sih bertumpu. Ya. Ini. Alal aso di atas tongkat. Maksudnya itaka itu alal aso itu ini bertumbuh begini. Megang pakai tongkat. Jadi bertahan. Jadi kalau nggak pakai tongkat ya nggak bisa berdiri gitu. Bertumbuh ya. Memegang dengan kuat sebagai pegangan ini. Salim tu minal ada. Salim tu aku wis selamat atau selamat sapa ingsun minal ada saking penyakit. Salim tu saya selamat minal ada dari penyakit. Saya selamat dari penyakit. Intasartu alal ida. Oh, berarti al-ida itu musuh ya. Intasartu aku wis tertolong atau menang ya. Alal ida ing atase musuh. Saya menang atas musuh. Berarti saya menang dari musuh. Oke. Kita baca satu persatu dengan cepat. Al-bahthu. Kalian dengarkan dan boleh diartikan. Di sini nggak ada meja selain depan itu ya? Dewekan baik, oke meja. Ada yang lain? Nggak ada? Nggak punya meja kecil-kecil gitu? Apa? Lager gitu? Buat belajar biasanya? Pakai biasanya biar enak. Nulisnya biar nggak apa? Nggak muat? Nggak sempit? Ya bisa maju dikit bisa masih muat. Minggu depan pakai ya, biar enak nulisnya biar nggak itu.
Nggak punya. Dikit, yang punya dikit. Ya udah, yang punya dipakai, yang nggak punya nggak apa-apa, nggak usah beli. Ya. Al-bahthu, pembahasan. Silakan diartikan. Al-kalimatu, kata-kata, al-fata, wal-aso, wal-ada, wal-ida, fil amsilatil muntaqaddimati, pada contoh-contoh yang tersebut, ya, yang telah lalu, gitu ya. Jadi kalimat fata, aso, ada, wal-ida, pada contoh-contoh tersebut, kulluha, benar, kulliha ya, kulliha, karena di sini fil, ya, kulliha, bukan, al-kalimatu kulluha. Kalau dia menunjukkan kulliha pada amsilah, maka kulliha. Kalau itu kembali ke al-kalimatu, menjelaskan al-kalimatu kata kulluha itu, maka kulluha. Bisa dipahami ya? Kata kulluha boleh kulliha, boleh kulluha. Bisa dipahami ya? Boleh diberi harokat dhammah pada kullu, boleh pada kulli. Kalau kullu berarti dia taukid, badal apa taukid ya? Badal. Rupane ya. Jadi menjelaskan antara dia menjelaskan al-kalimatu atau menjelaskan al-amsilati. Kalau menjelaskan al-kalimatu maka kulluha. Kata-kata semua itu atau boleh filam silam taqaddimati pada contoh-contoh tersebut kuliah semuanya, boleh dua-duanya. Maknanya sama soalnya. Asma'un mu'rabah, isim yang dibaca mu'rab, bukan mabni. Wa fi akhiri kullin minha alif sabitah. Tapi ya, di akhir setiap kata kalimat yang tadi fata, aso, ada, wal, ida itu alif yang tetap. Ya, biasanya kalau yang tetap-tetap itu namanya mabni. Tapi bukan mabni ini. Hadil asma'u, isim-isim tersebut, wa masyabaha, dan yang sejenisnya, min kulli ma huwa mu'rab. Ya. Min kullin ma huwa mu'rab akhiruhu alifun lazimah. Ya. Dari setiap semua itu adalah mu'rab yang akhirnya akhiruhu alifun lazimah. Alif yang lazimah. Tusamma bil asma'il maqsurah. Isim-isim tersebut al-fata, al-aso, al-ada, wal-ida disebut dengan isim maqsur. Jamaknya asma maqsurah. Wa idza ta'ammalta, jika engkau renungkan hadhil asma'a, isim-isim tersebut, isim-isim ini, wajadtaha, engkau mendapati fil qismil awwali, pada bagian yang pertama, marfu'atan. Jadi kata marfu'atan ini adalah maf'ul tsani dari kata wajada. Wajadtaha. Wajadta ini sebagai fa'il, ha ini maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih yang kedua, marfu'atan. Engkau menemuinya marfu'. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minha, karena setiap masing-masing dari contoh-contoh tersebut yang fi'il di contoh yang pertama, yaqa'u fa'ilan sebagai fa'il. Kita lihat pada contoh pertama. Al-fata, najal fata, do'atil aso, nalanil ada, syamita biyal ida. Kata al-fata, al-aso, al-ada, wal-ida pada contoh bagian pertama ini semuanya fa'il. Wa fil qismi tsani, pada bagian kedua, mansubatan. Mansub, dibaca nasab. Li'anna kullan minha, karena setiap masing-masing itu maf'ulun bihi, dia maf'ul bih. Objek. Nih, najaitul fata, aku telah menolong pemuda itu. Ada'atul aso, aku telah menghilangkan tongkat. Mana'atul ada, aku telah mencegah bahaya atau sakit. La tusyid bil ida, janganlah engkau menimpakan padaku musuh-musuh. Musuh-musuh sebagai objek atau permusuhan. Kita lihat, kita lanjutkan. Wa fil qismi tsalits, pada bagian ketiga, majruratun bi harfi jarrin. Pada bagian ketiga, kata-kata ini adalah majrur. Anil fata, ini kan huruf jar, huruf jar, huruf jar, huruf jar. Harfu jarrin, harfu jarrin, harfu jarrin. An, harfu jar. Di sini mestinya
Majrur anil fatai mestinya. Alal asoi minal adai alal idai. Mestinya begitu. Tapi orang Arab itu berat bacanya kayak gitu ya. Ya. Dia tertolak tidak menerima kasroh karena diakhiri dengan alif. Alif itu tidak menerima harokat. Fama alamatur raf'i wan nasbi wal jarri fiha. Lantas apa tanda-tanda rafa nasab jar pada isim tersebut? Jawab, nahnu na'lamu, kita tahu. Nahnu na'lamu, ana a'lamu, anta ta'lamu, anti hiya ta'lamu. Annal alamatil asliyah, bahwa tanda-tanda asli lirraf'i bagi rafa' wan nasbi dan nasab wal jarri dan jel hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Tanda rafa' yang asli dhamma, tanda nasab yang asli fathah, tanda jar yang asli kasrah. Walakinnana, tapi kita guna di sini lanaro tidak mendapati atharon pengaruh bukan atharon itu bekas atau pengaruh ya, pengaruh lidhammi bagi dhammah awil fathi atau awil kasri atau nggak ada kan ya tanda-tanda di al-ida al-fata. Kemudian apa lagi? Tadi ada 4 kata ya, al-fata, al-aso, al-ada, wal-ida. Itu semuanya nggak ada domahnya, nggak ada kasrohnya, nggak ada fathahnya. Apa sebabnya? As-sababu, sebabnya yaitu anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun. Alifun di situ isim anna. Anna akhira. Bukan. Anna akhiru. Oh, di sini anna akhiro. Isim ini di sini khobar anna. Alifun itu khobar anna. Anna akhiro, bahwasanya ini akhiro isim anna. Anna akhiro kulli kalimatin, bahwasanya kata huruf terakhir dari setiap kata min hadil kalimat, dari kata-kata tersebut berupa alif. Wal alifu yata'addar tahrikuha. Sementara alif yata'addaru di sini wawu bukan wawu atof ya, tapi wawu istinaf yang di sini berupa mubtada. Ini isim jumlah ismiyah ya. Wal alifu lan utawi alif iku yata'addaru berhalangan, nggak bisa menerima. Tahrikuha apa diberi harokat. Jadi alif itu tidak menerima harokat. Walidzalik, oleh karena itu baqiyat, dia tetap sakinatan sukun. Bagaimanapun juga meskipun rafa nasab jar isim yang diakhiri dengan alif itu tetap sakinah. Tidak bisa dibaca sukun itu. Wa quddirat, dan dikira-kirakan alaiha dhammatu. Wa quddirat, dan dikira-kirakan, ini isim majhul, maka ad-dhammatu sebagai naibul fa'il. Belum dipelajari ya di sini ya. Alaiha ing atase apa? Alif. Ad-dhammatu dhammah. Dikira-kirakan di atas alif itu ada dhammah. Fi halatir raf'i, kalau rafa. Wal fathah tu, dikira-kirakan fathah fi halatin nasbi, ketika nasab. Wal kasratu, dan dikira-kirakan fi halatil jarri, ketika jar. Oke. Kesimpulannya al-qawaid al-maqsuru huwa kullusmin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Isim maksur adalah kullusmin, setiap isim, mu'rabin yang mu'rab,
akhiruhu akhiruhu huruf akhirnya alifun berupa alif lazimatun yang lazim. Lazim itu pasti. Maksudnya adalah dia menunjukkan apa ya? Lazim itu pasti, tetap. Ya, tetap. Tetap itu bagaimanapun juga dia berupa alif saja, tidak berubah-ubah. Ya, tidak diberi kasroh, tidak bisa diberi dhamma, tidak bisa diberi fathah. Oke. Tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabi thalathu. Tuqaddaru dikira-kirakan ala akhiril maksuri di atas huruf terakhir isim maksur. Harokatun beberapa harokat. Al-i'rabi i'rab. At-talatsu yang 3. Maksudnya apa? Ketika dia rofa dengan dhammah muqaddarah. Rofanya dengan dhammah muqaddarah. Berarti apa? Isim maksur itu rofanya dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah muqaddarah. Dikira-kirakan. Majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kenapa dikatakan muqaddarah? Karena tidak kelihatan. Coba di sini kelihatan nggak ada fathah kasroh dhammah? Tidak kelihatan. Al-fata najal fata. Mestinya najal fata mata'u. Tapi karena di sini bukan alif, bukan hamzah tapi alif, alif tidak bisa menerima harokat, maka di sini najal fata. Tapi di sini al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah alal alif. Alal alif. Do'atil aso al-aso fa'ilun marfu'un wa alamatuhu dhammatun muqaddaratun alal alif. Sama semua, ya. Kalau di sini berarti anil fata ismun majrurun bil harfil jar bi an, ya. Wa alamatu tajarihi kasratun muqaddaratun alal alif. Tahtal alif mestinya. Tahtal alif ya. Majrur kan harokatnya kasroh di bawah alif ya. Tapi nggak ada istilahnya alal anim apa tahtal alif itu nggak ada. Adanya alal alif. Oke, ikuti aja lah. Minal gharaqi sinajaitul fata maf'ulun bihi. Al fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Begitu. Oke, ini contoh di bawah ada i'rab. Jam berapa sih? Jam 8 lebih 19. Baru ya. Belum setengah 9. Belum, ini jam 8 lebih 19. Oke, kita contoh i'rab. Kita baca contohnya. Namudaj. Namudaj itu sama dengan misal. Tamrinun fil i'rab, latihan dalam i'rab. Tamrin itu bukan jalan di Jakarta ya. Tamrin bukan ya. Tapi tamrin artinya tadribat. Tamrinat, tadrib. Tamrin artinya tadrib, latihan. Bahasa Inggrisnya exercise, exercise, exercise. Tamrin fil i'rab, latihan dalam i'rab. Namudaj. Contoh. Saqatan nada 'alal azhari. Telah berguguran embun itu di atas. Bukan. Bunga-bunga. Embun itu berguguran atau turun sih? Embun itu keluar dari daun atau dari awan yang dingin? Dari udara. Dari udara yang dingin. Dingin atau panas? Dua-duanya ya. Kalau embun dingin. Tapi kalau kalian lagi menanak air, masak air, itu bisa berembun juga nggak?
Bisa. Berarti dari panas juga kan? Tetapi khusus embun itu di atas yang di atas apa? Karena udara dingin. Di malam hari biasanya kalau pagi-pagi itu ya, maka benda-benda, bunga-bunga, daun-daun kena embun. Nah ini sakoto wis gugur opo annada embun alal azhari ing atase bunga-bunga, kembang-kembang. Sakoto fi'lun madin mabniun alal fathi. Sakoto fi'lun madin mabniun alal fathi. Annada fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal alifi. Nah, kata sakoto itu fi'il madhi mabni alal fathi. Annada fa'il marfu dengan dhammah muqaddaro. Dhammah yang dikira-kirakan. Karena annada itu diakhiri dengan alif, tidak ada harokatnya. Karena alif itu tidak menerima harokat. Tetapi di sini tetap dhammah yang dikira-kirakan. Alal alifi di atas huruf alif. Ini yang laki-laki ikut ya. Ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Al azhari majrurun bi ala wa alamatu jarrihil kasratu. Kata al-azhar itu isim yang dibaca jar dengan sebab huruf ala, huruf jar ala. Wa alamatu jarrihi tanda-tanda jarnya dengan kasroh. Tapi di sini kasroh yang dohiroh jelas. Meskipun nggak ditulis itu jelas itu. Alal azhari. Sekarang kita baca berikutnya. A'ribil jumalal atiyah. I'rablah jumlah-jumlah berikut. La tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. La ajo tatabi melu apa ing sapa ira al hawa ing hawa nafsu. Jangan mengikuti, jangan menuruti hawa nafsu. La harfu nahyin wa jazmin. Ingat, harfu nahyin wa jazmin. Ya, mabniyun alas sukun. La mahallalah minal i'rab. Enggak punya i'rab dia. Tattabi' fi'lun mudhari'. Jadi adakah fi'il nahi? Enggak ada. Adanya fi'il mudhari' diberi la nahi. Maka jadi majzum bila nahya. Tattabi' fi'lun mudhari'un majzumun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir. Wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Ini nggak perlu itu nanti saja mari ketemu. I'rab apa namanya? Dhamir mustatir nggak kelihatan, nggak perlu di i'rab dulu ya. Al hawa. Apa sebagai apa di situ? Maf'ul bi. Kok bisa nggak ada fathahnya, Ji? Nah, ada alif di situ muqaddaro. Al hawa maf'ulun bih. I'rabnya itu apa? Maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddarah alal alif li annahu isim maqsud. Al fawda mufsidatun lil a'mal. Al fawda itu keributan, kericuhan, demonstrasi termasuk ya. Al fawda itu kericuhan. Mufsidatun
merusak. Al-fawda utawi keributan mufsidatun iku ngerusak lil a'mali marang penggawean. Berarti al-fawda kericuhan ya. Fawda mufsidatun merusak lil a'mali bagi pekerjaan. Jadi keributan itu menyebabkan pekerjaan jadi rusak. Kalau ribut, ada angin ribut, ada orang ricuh, ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibereskan jadi rusak, berantakan semua. Oke, al-fawda jadi apa? Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Tanda isim diawali dengan al, bil jarri wat tanwini wan nidawa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tanda-tanda isim yaitu dengan bil jarri adanya huruf jar. Wa tanwini bisa menerima tanwin. Wan nida dan bisa dipanggil ya Muhammadu, ya Ahmadu, gitu ya. Wa al dan bisa diberi al. Wa musnadin dan bisa disandarkan pada isim yang lain. Lil ismi tamyizun dapat menjadi pembeda hasol terjadi. Jadi ini tanda isim ada alnya. Karena ini jumlah ismiyah maka di sini al-fawda sebagai mubtada. Al-fawda sebagai mubtada. Ini kurang besar ya? Besarin dikit. Nah, enak? Al-fawda mubtadaun marfu'un bi dhammatin muqaddarah alal alif. Iku ulangi lagi. Al-fawda mubtadaun marfu'un bi dhammatin muqaddarah alal alif. Li annahu isim apa? Maksur. Kita membahas tadi isim apa? Maksur. Lanjut. Mufsidatun sebagai apa? Ada mubtada, ada khabar. Masa maf'ul bih. Enggak ada fa'il kok maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawda mubtada, mufsidatun khabar, khabarul mubtada marfu'un. Wa alamat raf'ihi atau bidhammatin dhahirah. Kenapa dhahirah? Karena bisa dibaca tun, mufsidatun. Lil, berarti ini mufsidatun khabarul mubtada marfu'un bidhammatin muqad, bukan dhahirah. Isim mufrad dia. Lil amali lil lam alamu harfu jarrin. Lam itu huruf jar. Kalian bisa nulis nggak harfu jarrin? Bisa? Imlanya kalian udah belajar imla? Oke, insya Allah kalau belajar imla insya Allah nggak ada masalah. Kok mati ya? Mati ya ini? Oh bisa. Alamu harfu, loh kok bisa mati lagi? Mati lagi nih. Harfu jarrin mabniun alal kasri lil a'mali al a'mali. Ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Itu aja itu. Kalau untuk rekaman saya sih udah kedengeran. Oke. Contoh yang ketiga, al-himyatu nafi'atun lil mardo. Al-himyatu itu artinya al-himyatu itu pencegahan, maksudnya adalah himyah itu apa ya? Al-wiqayah kalau pencegahan. Jika al-himyah itu bukan pencegahan ya.
Isolasi. Isolasi. Hama yahmi himayah itu loh. Isolasi diri. Ya, pencegahan dari hal-hal yang membuat yang bisa berparah itu himyah. Isolasi. Jadi kita menghindari hal-hal yang menyebabkan penyakit itu semakin parah. Yaitu al-himyah. Al-himyah itu isolasi. Nafi'atun bermanfaat. Lil mardo bagi orang-orang sakit. Jadi isolasi itu bermanfaat bagi orang-orang sakit. Bagi para pasien. Al-himyah itu mubtada'un. Nafi'atun khobar. Lil mardo. Nah, di sini baru ini isim. Oke, al-himyatu mubtada'un marfu'un bidhammatin dhahirah. Nafi'atun khabarul mubtada marfu'un bidhammatin muqaddarah. Li alamu isim bukan harfu jarrin wa mabniun alal kasri. Harfu jarrin mabniun alal kasri. Oke, ulangi lagi. Alamu harfu jarrin mabniun alal kasri. Al mardo ini ada lam isim huruf huruf jar tapi kok mardo bukan mardoi. Kenapa? Mardo ismun majrurun bi kasrotin muqaddarah alal alif. Li annahu isim maksur. Isim maksur. Untuk minggu depan, untuk minggu depannya isim manqus. Minggu depan isim manqus. Bedanya apa al-manqus dengan maksur? Nantikan pada episode yang akan datang selanjutnya. Jadi kalau maksur itu diakhiri dengan alif, kalau manqus diakhiri dengan ya. Jelas ya? Oke. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa'af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.